Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa ULM Channel, bertemu kembali dalam program Ruang Komunikasi. Program ini akan membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi dari sudut pandang komunikasi. Nah, kali ini saya ditemani oleh tamu yang sangat luar biasa, sosok yang sangat istimewa tentunya. Beliau adalah Dr. Siswanto Rawali, MSI. Beliau merupakan koordinator program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nur. Iya, terima kasih Bapak telah berhadir pada kesempatan kali ini. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai memahami komunikasi sebagai ilmu dan skill tentunya. Nah langsung saja nih Pak, kita sering sekali mendengar istilah komunikasi. Lantas apakah komunikasi ini termasuk bagian dari disiplin ilmu? Mungkin bisa langsung saja dijelaskan Pak. Oke, terima kasih Nur ya. Saya awali dengan menyapa pemirsa ULM Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih kepada ULM Channel sudah diberi ruang untuk kita berkomunikasi ya. Kebetulan pokok bahasan materi kita pada kesempatan ini adalah mengenai komunikasi. Jadi betul Nur, komunikasi ini adalah sesuatu yang sangat urgent ya, sangat primer, dan sesungguhnya komunikasi ini adalah aktivitas yang sudah terjadi sejak kita lahir. Iya betul. Ya, dan aktivitas komunikasi ini nanti berhenti ketika kita sudah meninggal. Ya. Komunikasi saat ini adalah menjadi disiplin ilmu yang sangat berkembang, sangat pesat ya. Seiring dengan perkembangan zaman, disiplin ilmu komunikasi ini menjadi sesuatu atau disiplin ilmu yang cukup digemari, sehingga hampir semua perguruan tinggi besar itu ada prodi ilmu komunikasi. Ada yang berbentuk prodi, ada yang sudah fakultas ya. Kalau di Jawa itu sudah fakultas ya, hampir sebagian besar fakultas. Cuma di negeri yang fakultas itu baru satu, yaitu di Universitas Pajajaran. Komunikasi ini adalah ilmu dan skill sebenarnya. Komunikasi sebagai ilmu artinya komunikasi ini dikaji, dipelajari sebagai salah satu bidang kajian ilmu yang secara filosofis itu memiliki tiga unsur kajian ya. Dari dimensi ontologisnya, kemudian epistemologisnya, dan aksiologisnya ya. Sebagai disiplin ilmu, komunikasi memiliki objek kajian ya, objek kajian formal dan objek kajian material. Yaitu kalau secara keilmuan, dua syarat itu harus dimiliki oleh sebuah disiplin ilmu sehingga dia disebut sebagai ilmu ya. Komunikasi ini salah satu cabang dari ilmu sosial ya. Kalau secara historis dia lahir dari pengembangan kajian antropologi dan sosiologi ya. Dalam perkembangannya di dunia itu kajian ilmu komunikasi itu diawali di Amerika ya, diawali di Amerika sekitar abad ke-15. Di sana nama kajiannya yaitu publisitas ya. Kemudian berkembang di Eropa dan setelah itu menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke kita di Indonesia. Nah, sebagai disiplin ilmu, komunikasi ini memiliki banyak kajian ya. Kalau di kita di Universitas Lambung Mangkurat ini kami saat ini membina 3 konsentrasi, yaitu jurnalistik ya, kemudian humas dan periklanan ya.
jurnalistik agak kurang peminatnya, oleh karena itu sekarang fokus ke broadcasting. Nah itu. Mengapa jurnalistik menjadi istilahnya sepi peminatnya Pak? Apa alasannya? Ya ini juga saya juga heran. Padahal sebenarnya kita kan bebas saja memberikan tawaran kepada mahasiswa pada saat sudah mau diarahkan ke fokus kajiannya. Nah, rupanya di dalam penawaran kita itu yang kurang itu jurnalistik. Ya, mungkin padahal dunia jurnalistik ini salah satu bidang yang saat ini sangat dibutuhkan sebenarnya. Betul. Ya, apa namanya, industri pers itu luar biasa sebenarnya membutuhkan ya jurnalis-jurnalis yang memiliki background keilmuan yang memadai. Ya, jangan apa namanya, dunia pers itu diisi oleh mereka yang tidak memiliki background ilmu komunikasi yang memadai. Nah, mungkin ini juga menjadi tantangan kita. Tetapi sungguhnya di kajian broadcasting, kemudian public relation dan periklanan, sebenarnya juga ada beberapa sebenarnya yang memiliki minat untuk konsen di jurnalistik sebenarnya, sehingga banyak dari alumni kita itu ketika keluar, walaupun disiplin ilmunya, konsentrasinya pada saat kuliah itu broadcasting, kemudian periklanan dan public relation, tetapi kemudian dia bisa masuk di dunia jurnalistik pada saat di dunia kerja. Ya. Dari ketiga yang telah Bapak sebutkan, sebenarnya apa saja sih Pak yang dipelajari mungkin dari dunia jurnalistik? Mungkin teman-teman juga ingin mengetahuinya Pak. Ya, jadi di ilmu komunikasi itu Nur, memahami ilmu komunikasi itu ada rumusnya ya. Komunikasi itu 5W1H. Itu bisa memahami dengan rumus itu. Jadi who, what, why, when, kemudian where, how. Itu bisa dari memahami ilmu komunikasi dari aspek itu. Kemudian bisa juga dengan apa itu rumus SMCR ya. Apa itu Pak? Source, message, recipe, kemudian SMCR ini source ya, siapa tadi kalau pakai 5W1H itu siapa berbicara ya, artinya komunikatornya ya. Kemudian message ya, message-nya itu pesan ya, jadi studi tentang pesan ya. Kemudian channel media ya, dan kemudian recipient, audience ya, komunikan, istilah lainnya itu komunikan ya. Jadi komunikator, kemudian pesan, media, dan komunikator, komunikan. Satu lagi yaitu efek ya, studi tentang dampak ya, dampak dari komunikasi ya. Nah, itu di lima aspek itu yang dikaji di dalam ilmu komunikasi ya. Jadi kita sebagai komunikator, itu ada kajian khusus ya, bagaimana menjadi komunikator yang kredibel ya kan. Kemudian pesan, studi tentang pesan, bagaimana mengelola pesan ya, bagaimana membuat pesan, bagaimana mendesain pesan ya, agar komunikasi yang kita mau jalankan itu bisa efektif ya. Efektif, konsep efektif dalam komunikasi itu artinya pesan yang kita sampaikan, yang komunikator sampaikan itu sampai kepada audiens, dipahami oleh audiens, dan mendapat respon dari audiens sesuai yang kita harapkan. Itu yang disebut dengan efektif dalam berkomunikasi. Baik Pak, kemudian komunikasi ini kan dibangun oleh individu per individu. Lalu bagaimana prinsip-prinsip yang dibangun dalam ilmu komunikasi antara individu satu dengan individu yang lainnya? Itu kalau dalam komunikasi itu ya
berkomunikasi itu ada berkomunikasi yang dikenal dengan intrakomunikasi, ya, komunikasi dengan diri. Kemudian ada intercommunication. Kemudian ada group communication, ya, komunikasi dengan diri pribadi, ya, interpersonal communication, komunikasi dengan orang lain, ya, dua atau lebih. Kemudian komunikasi dengan grup, kelompok, kemudian komunikasi media. Nah itu. Nah, komunikasi yang dijalankan itu nanti ditentukan oleh bagaimana individu-individu itu dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, yang saya katakan tadi, efektivitas komunikasi itu ditentukan oleh sampai sejauh mana kedua insan yang berkomunikasi itu sama-sama memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Ya itu. Jadi komunikator, kemudian komunikan itu bisa saling memiliki pemahaman tergantung bagaimana apa yang disebut dengan field of experience, ya, lapangan pemahaman atau ruang pemahaman bersama. Nah, itu. Jadi ketika berkomunikasi ada ruang yang tercipta antara dua individu itu, itulah yang disebut dengan field of experience. Ya, membahas suatu masalah komunikasi tergantung bagaimana kognisi masing-masing yang berkomunikasi, kemudian bagaimana pengalaman, latar belakang pengalaman, kemudian latar belakang pemahaman terhadap objek yang mau dibicarakan atau dikomunikasikan. Baik. Oke. Dari prinsip-prinsip tersebut apa yang perlu diperhatikan nih Pak? Yang sangat perlu diperhatikan kalau dari sisi komunikator, Iya. sumber itu kredibilitas. Iya. Ya, kredibilitas sumber atau kredibilitas komunikator. Ya. Kemudian pesan itu harus didesain seefektif mungkin, ya. Jadi makanya ada keterampilan membuat pesan, mengelola pesan, ya kan. Kemudian media, faktor media juga. Ya, media ini walaupun komunikatornya kredibilitasnya bagus, ya, kemudian pesannya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga kredibilitas pesannya bagus, tetapi ternyata medianya bermasalah. Nah itu media itu bisa ini macam-macam. Di kita ini kan ada sekarang ini media radio, kemudian televisi, kemudian media sosial. Iya, betul. Nah itu faktor media. Nah salah satu yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan media itu bagaimana meminimalisir noise, ya, meminimalisir noise atau gangguan. Nah gangguan itu macam-macam, ya, bisa gangguan jaringan, kemudian gangguan ruang studio misalnya, ada gangguan lokasi, kemudian gangguan peralatan, ya, peralatan yang digunakan sebagai media itu kurang mendukung misalnya, ya, kemudian audiens, kemampuan audiens untuk memahami pesan. Nah itulah sehingga di ilmu komunikasi itu ada program literasi, ya, literasi media, ya, yaitu upaya untuk mencerdaskan audiens untuk bisa memahami, kemudian bisa memiliki wawasan yang luas, yang banyak terhadap persoalan, sehingga dia tidak menjadi korban dari misalnya berita hoax, ya, berita-berita yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Dia memiliki kemampuan selektivitas media, kemampuan untuk menyeleksi informasi yang sampai ke dia. Nah, itu termasuk kredibilitas audiens, kredibilitas komunikan yang sangat di salah satu program di ilmu komunikasi itu. Ya. Namun ada hal yang menarik yang sempat terlintas di kepala saya, Pak. Sebenarnya bagaimana sih sejarah ilmu komunikasi itu sendiri? Ya tadi saya sudah ini kan skill komunikasi di dalam komunikasi yang tertua itu adalah
propaganda. Nah itu ilmu propaganda itu sudah ada di zaman Romawi dan Yunani kuno. Nah itu. Jadi di zaman ribuan tahun sebelum kita saat ini itu sudah ada ilmu itu, dan itu dikembangkan di Roma, ya, di Roma yang masuk Italia saat ini dan Yunani. Itu sudah dipraktekkan bagaimana ilmu untuk mempersuasi, ya, keterampilan berbicara di depan umum, ya, public speaking. Nah itu. Kemudian di abad modern itu ilmu komunikasi ini itu dua sumber pengembangannya, yaitu Amerika dan Eropa. Eropa itu persisnya di Jerman. Nah, dari kedua negara inilah kemudian berkembang ke seluruh dunia dan kemudian sampai di kita saat ini. Nah itu. Kemudian Pak, untuk ilmu komunikasi apakah fokus pada konsep dan teori saja? Lalu apakah dalam ilmu komunikasi ini ada termasuk kajian perkembangan teknologi komunikasi? Iya, di kita di samping materi perkuliahan ilmu komunikasi itu yang sifatnya teoritis, juga kita sebenarnya lebih banyak ke praktis, ya, untuk skill. Jadi bagaimana mahasiswa itu diberikan bekal skill komunikasi yang memadai sehingga nanti ketika keluar dari kampus dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan komunikasinya di luar. Nah, seperti di prodi ilmu komunikasi FISIP ULM itu adanya konsentrasi itu dalam rangka untuk memberikan skill yang lebih memadai kepada mahasiswa, sehingga materi atau mata kuliah itu memang disesuaikan dengan kebutuhan skill itu, ya, misalnya tentang periklanan, kemudian humas, ya, kemudian broadcasting, ya, keterampilan dasar yang dibutuhkan di dunia kerja yang terkait dengan periklanan, kehumasan, kemudian pertelevisian, ya, itu memang kita berikan kepada mahasiswa kita. Ya, kita saat ini juga sudah didukung oleh laboratorium yang cukup memadai, sumber daya manusia yang saat ini kita sudah lebih dari 50% itu doktor. Kemudian kita bekerja sama juga dengan praktisi dari lembaga penyiaran. Itu adalah upaya-upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi, ya, kompetensi lulusan kita nantinya, ya, mahasiswa kita, ya. Karena kan sebenarnya alumni perguruan tinggi semuanya itu diharapkan memiliki 3 kompetensi dasar, ya, kompetensi keilmuan, kemudian kompetensi sosial, dan kompetensi emosional, yaitu supaya bisa nanti ketika berada di tengah-tengah masyarakat itu bisa ya memberi solusi, ya, bisa survive, ya, dengan memanfaatkan disiplin ilmu yang dia pelajari. Begitupun di ilmu komunikasi. Jadi mahasiswa yang belajar di ilmu komunikasi itu, ya, teknik-teknik dasar fotografi, kemudian penyelesaian masalah, ya, begitupun dengan teknik-teknik dasar broadcasting, ya, itu insya Allah sudah di bagian dari upaya kita untuk meningkatkan SDM mahasiswa kita melalui perkuliahan. Baik, selain istilah-istilah yang telah Bapak berikan tadi dan telah dijelaskan, tentu agaknya kita perlu tahu nih istilah-istilah lain dalam ilmu komunikasi. Namun saya harus menahannya terlebih dahulu, oleh karena itu tetap di ULM Channel. Baik, kita lanjutkan kembali, Pak. Dalam ilmu komunikasi kita sering juga mendengar istilah-istilah seperti perspektif komunikasi politik, kemudian psikologi komunikasi, dan komunikasi bisnis. Lalu dari ketiga istilah tersebut,
apakah persilangan komunikasi dengan disiplin ilmu yang lainnya? Ya kalau tadi itu komunikasi politik, komunikasi bisnis, ya, psikologi komunikasi, itu kalau dalam ilmu komunikasi itu termasuk bidang-bidang kajian ilmu komunikasi. Jadi di kita itu ada komunikasi organisasi, ya, komunikasi kesehatan, komunikasi pariwisata, komunikasi bisnis, komunikasi politik, ya, komunikasi pembangunan, nah itu dan lain-lain. Jadi memang komunikasi ini masuk semua ke ranah disiplin ilmu yang lain sebenarnya. Ya karena aktivitas komunikasi ini kan memang sangat luas, ya. Di mana ada kehidupan, di mana ada manusia, ya di situ ada komunikasi, ya. Bahkan saat ini juga sudah berkembang komunikasi transendental, ya, komunikasi yang sifatnya gaib, ya, komunikasi kalau dalam perspektif Islam komunikasi kepada Tuhan, komunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu masuk wilayah kajian komunikasi transendental. Artinya begitu luasnya cakupan kajian ilmu komunikasi ini sehingga membuat ilmu komunikasi ini salah satu disiplin ilmu yang fleksibel, ya, di mana saja bisa ada dan sehingga ruang lingkup kesempatan kerjanya juga luas, ya. Jadi di perusahaan misalnya, jadi alumni komunikasi itu bisa masuk ke perusahaan. Kalau dia masuk di perusahaan biasanya ada di bagian human resource and development misalnya, terutama di bagian humas, ya, public relation. Nah, semua kompetensi skill yang diajarkan itu terpakai di sana, ya. Skill komunikasi lisan, komunikasi tulisan, ya, kemudian komunikasi verbal dan non verbal. Nah itu semua di bidang-bidang itu semua dibutuhkan. Di komunikasi politik misalnya saat ini komunikasi sangat dibutuhkan, ya, dalam komunikasi politik misalnya bagaimana misalnya para calon-calon pemimpin, calon wakil rakyat, ya, memiliki skill berkomunikasi dengan audiens, dengan rakyat, untuk supaya dia bisa dipilih misalnya di pemilu. Makanya di komunikasi bisa mereka belajar tentang public speaking, ya, kemudian belajar tentang human relation, ya, bagaimana mengkaji sisi-sisi kemanusiaan sehingga kita bisa mendekati masyarakat, mendekati orang lain dengan cara menggunakan ilmu komunikasi. Nah itu public speaking itu materinya banyak juga, luas juga itu, dan semua orang bisa mempelajari itu. Sehingga di di kurikulum MBKM salah satu yang kami tawarkan menjadi mata kuliah yang bisa diambil dari fakultas lain, dari universitas lain, baik dari luar maupun internal ULM, itu salah satunya adalah public speaking. Karena ilmu public speaking itu dibutuhkan di mana-mana, iya, ya betul. kan? Ya, bukan hanya public speaking itu bukan hanya dibutuhkan pada saat jadi MC, tapi jadi pemimpin juga, ya kan? Saat ini menurut saya banyak kegagalan pemimpin itu karena kegagalan komunikasi, ya kan? Banyak pemimpin tidak siap. Salah satu ketidaksiapan itu adalah ketidaksiapan berkomunikasi, ya kan? Banyak kasus saat ini saya kira para aktor-aktor politik gagal ketika tampil di depan publik, di depan media, hanya karena keseleo bicara. Itu karena dia tidak paham komunikasi. Menarik tadi, Pak. Itu. Yang telah Bapak jelaskan tadi bahwa pejabat-pejabat sekarang itu agaknya penting sekali menggunakan gawai dan lain sebagainya. Lantas seberapa penting, Pak, komunikasi melalui gawai misalnya media sosial untuk para pejabat, Pak? Penting, sangat penting.
gawai, gadget, HP, medsos itu adalah media. Media yang sangat efektif menyambungkan antara seorang komunikator dengan audiens. Ya. Tetapi kalau orang tidak cerdas berkomunikasi, kemudian masuk dalam dunia itu justru bisa jadi bumerang. Iya, betul. Ya kan? Dia tidak memiliki kemampuan bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada, kemudian bagaimana mengelola pesan, ya, pesan mana yang layak diupload, pesan mana yang ini, pesan itu pun harus didesain narasinya. Iya. Nah, kemampuan membuat narasi juga itu salah satu kemampuan di dalam komunikasi. Banyak orang gagal dan hancur karirnya karena ketidakmampuan memanfaatkan mengkondisikan diri ketika berada di depan media, ya kan? Banyak contoh kan? Iya. Contoh misalnya dulu ada pemimpin di Jakarta, ya kan? Mungkin dari segi kapabilitas, kemudian performance-nya bagus, tetapi kemampuan komunikasinya rendah. Kenapa? Dia tidak paham aspek sosiologis audiensnya itu, ya. Dia memimpin di tengah-tengah umat Islam, ya kan? Tetapi komunikasinya banyak menyentuh sisi-sisi yang sangat terlarang, misalnya di dalam ini, yang orang istilahkan sekarang itu pelecehan, ya kan? Nah itu saya kira bagi seorang pemimpin sangat penting untuk belajar komunikasi. Kemudian saya tarik ke belakang kembali, Pak. Ya. Di zaman sekarang yang serba digital, Ya. apakah teori-teori tentang teknologi yang belum berkembang masih relevan dengan saat ini? Ya, ada yang relevan, ada yang itu perlu penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman, ya. Misalnya teori-teori difusi inovasi itu masih relevan misalnya, tapi itu kan teori lama sebenarnya kan. Kemudian teori-teori uses and gratification, ya, yang kaitannya dengan selektivitas bermedia, ya. Jadi orang menggunakan media itu ya tergantung kebutuhannya, ya kan. Kemudian akses media juga tergantung bagaimana literasinya. Nah itu. Jadi perkembangan teknologi saat ini juga itu membuat ilmu komunikasi itu berkembang dengan sangat pesat. Oleh karena itu ya teori-teori komunikasi juga itu mengalami perubahan, ya, perubahan dan perkembangan, ya, gitu. Lantas bagaimana Pak ukuran parameter dalam mengetahui suatu kualitas dalam berkomunikasi? Itu tadi kualitas komunikasi itu ditentukan oleh efektivitas, ya, efektivitas komunikasi. Jadi kalau kan kita dari tujuan dan fungsi komunikasi itu kan yang pertama adalah to inform, ya, menginformasikan, ya. Efektivitas informasi itu bisa dilihat dari perubahan yang terjadi, misalnya, ya kan, perubahan apa yang kita harapkan kepada audiens, misalnya kan, ya, perubahan kognisi. Kalau dalam pendidikan kan dipelajari itu perubahan sikap, ya, kemudian perubahan perilaku. Nah, itu sampai sejauh mana ketiga indikator perubahan itu terjadi, itu menentukan sebuah komunikasi itu efektif, ya. Kemudian fungsi yang lain misalnya, ya, itu dalam rangka untuk perubahan sikap, ya kan, bagaimana sikap seseorang itu berubah setelah sebuah proses komunikasi terjadi, ya. Kemudian dalam lingkup yang lebih luas, sebuah proses komunikasi diharapkan merubah tatanan sosial, ya. Bagaimana tatanan sosial itu bisa berubah melalui sebuah aktivitas komunikasi. Nah, ini kan berarti diukur dari bagaimana efektivitas yang ditimbulkan, ya, perubahan pada komunikan, ya, pada audiens, ya kan.
Ya, misalnya dalam komunikasi politik, ya seorang komunikator politik membuat program komunikasi agar ada perubahan persepsi, perubahan sikap, perilaku pada pemilih misalnya, ya kan? Nah itu mungkin survei awal sekian persen. Nah setelah dibuat program komunikasi, oh ada perubahan. Nah itulah, nah, itu komunikasi efektivitas komunikasi yang terjadi. Iya. Gitu. Namun sekarang ini Pak, kita seringkali dihadapkan oleh fenomena yang kita sering sekali ketergantungan dengan gadget dan cenderung berubah menjadi malas. Nah, lantas bagaimana mengatasi kecenderungan tersebut, Pak? Itu masuk materi literasi media. Ya, program literasi media. Jadi betul saat ini kalau orang tidak bijak, tidak ada aktivitas literasi kepada masyarakat, maka kehadiran teknologi ini akan menjadi bencana, ya kan? Terutama bagi generasi muda, bagi anak-anak terutama kan, ya. Saat ini dengan fasilitas gadget, handphone yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, itu membawa dua sisi, ya, positif dan negatif. Positifnya adalah interaksi komunikasi kita menjadi sangat lancar, ya kan? Peluang untuk mendapatkan informasi yang sifatnya positif itu bisa lebih cepat, ya kan? Ilmu pengetahuan juga sekarang ini dengan sangat mudah kita bisa dapatkan melalui ini. Tetapi masalah kualitas, validitasnya itu di situ dibutuhkan kecerdasan, itu masalah tersendiri dan dibutuhkan kecerdasan tersendiri juga. Nah, kaitannya dengan dampak negatif, nah ini yang memang problem di kita. Dan menurut saya termasuk di kalangan mahasiswa, ya, dengan adanya fasilitas internet, fasilitas gadget, gawai yang disediakan oleh orang tua dan sebagainya yang sangat canggih, tapi itu banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, dipakai main game, kemudian browsing konten-konten yang yang negatif, ya, konten-konten porno, ya, dan sebagainya. Itu sisi ini, dan itu menurut saya ya tantangan kita saat ini. Nah, oleh karena itu ya tadi program literasi media itu penting. Ya, itu program salah satu bahasan di dalam ilmu komunikasi kaitannya dengan bagaimana pemanfaatan teknologi media. Nah itu. Baik, Pak. Banyak lagi saya kira yang lain. Okay. Iya, itu tadi pembahasan kami yang tentunya kecenderungan seperti malas tentu akan menghambat kita ya Pak ya tentunya, dan semua itu tentunya akan dipelajari dalam ilmu komunikasi tentunya. Dan setelah ini kami akan membahas lebih lanjut sebenarnya apa sih yang dipelajari dalam program studi ilmu komunikasi. Oleh karena itu tetap di ULM Channel. Baik, kami lanjutkan kembali. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas disiplin ilmu, kemudian sejarah ilmu komunikasi, dan saat ini kita akan masuk kepada pembahasan apa saja sih Pak konsentrasi atau spesialisasi di program studi ilmu komunikasi Universitas Lambung Mangkurat. Oke, makasih Nur ya. Saat ini di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP ULM kita membina 3 konsentrasi saat ini, yaitu public relation, kemudian broadcasting, ya, dan advertising. Ya. Jadi 3 konsentrasi itu yang saat ini kita fokus untuk ini. Mungkin nanti ke depan ya mudah-mudahan bisa ini seiring dengan penambahan sumber daya manusia di kita, ya. Ketiga konsentrasi ini menurut kami ini memang sangat dibutuhkan di kehidupan kita saat ini, ya. Peminatan public relation itu sangat penting, ya.
bukan hanya bagi instansi perusahaan tapi juga di instansi pemerintah, ya. Humas yang profesional, yang memahami dengan benar tentang tugasnya, itu sangat dibutuhkan, ya. Jadi humas itu baik di instansi pemerintah maupun di swasta, jangan sampai hanya memahami tugasnya itu adalah foto-foto, kemudian clipping berita, itu. Padahal humas sebenarnya itu spital. Oleh karena itu kalau dalam teori ya humas itu disebut sebagai leher, ya. Jadi kalau diibaratkan organisasi itu adalah tubuh, pimpinan itu kepala, kemudian badan itu adalah organisasi. Kepala dihubungkan dengan badan itu oleh leher. Yang menghubungkan itu adalah humas, ya. Nah, artinya begitu pentingnya disiplin ilmu humas itu, ya, public relation itu ada. Dia nanti humas itu bisa memberi solusi, ya, kepada pimpinan, kemudian menganalisis masalah. Nah, itu saya kira salah satu materi yang diberikan ini. Kemudian begitupun misalnya dengan konsentrasi periklanan dan penyiaran, ya, di broadcasting. Saat ini kan industri penyiaran itu luar biasa. Begitupun periklanan, ya, dengan dinamika perkembangan teknologi media saat ini, ya, itu sangat dibutuhkan. Nah, apalagi kita saat ini di prodi kita, ya, dukungan laboratorium sudah ini cukup memadai, ya, artinya belum seperti yang kita harapkan, tetapi dengan yang ada saat ini saya kira itu sudah lumayan, ya, saya kira begitu. Lantas Pak, seberapa penting komunikasi khususnya bagi mahasiswa? Penting, sangat penting, ya kan? Sama dengan pentingnya aktivitas komunikasi itu bagi seorang manusia. Kalau komunikasi itu sudah tidak terjadi bagi manusia, kan ya berarti sama saja sudah mati, kan? Nah, itu. Begitupun bagi mahasiswa dan komunikasi, ya kan? Jadi komunikasi bagi mahasiswa itu terutama skill yang berkaitan dengan skill, ya, kemampuan berbicara, ya, kemampuan lisan dan tulisan. Nah, itu kan kemampuan verbal dan non verbal. Nah, itu skill itu sangat penting dan bukan hanya mahasiswa prodi komunikasi yang butuh itu. Semua disiplin ilmu itu butuh, ya, kemampuan untuk menulis, ya, menuangkan ide, gagasan, aktivitas dalam bentuk tulisan. Nah, itu semua butuh, kan? Kemudian kemampuan public speaking, berbicara di depan publik. Itu bukan hanya orang komunikasi yang butuh itu. Semua kita, kan, ya, mahasiswa Denur bahasa, ya. Iya, betul, Apalagi Pak. misalnya jurusan bahasa. Kemampuan berbahasa, yang menyampaikan ide, pendapat, gagasan, dan semua aktivitas itu kepada orang lain itu bahasan public speaking, ya kan? Kemudian kemampuan mengelola diri supaya memiliki performance yang disebut kredibel, ya, memiliki kemampuan untuk menata diri. Itu bagian dari komunikasi, termasuk mengatur jadwal, kan? Iya. Mana jadwal yang penting, mana yang tidak penting, ya kan? Bagi seorang mahasiswa, termasuk kemampuan mengendalikan jam tidur. Iya, betul. Itu kan komunikasi, ya. Kemampuan untuk menseleksi mana yang penting dilakukan ketika berada di depan gawai, misalnya. Penting mana membuka informasi yang terkait dengan pengetahuan dibandingkan main game. Itu kemampuan komunikasi itu, ya kan? Kemudian bagaimana berkomunikasi dengan dosen, ya kan? Bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman, ya. Begitupun nanti bagaimana berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Walaupun indeks prestasi komunikatif Anda tinggi, tetapi kemampuan komunikasinya minim, nanti itu tidak dihitung di dunia kerja. Oleh karena itu harus berjalan beriringan, ya, harus. Pak.
Jadi skill komunikasi ini penting bagi semua mahasiswa. Ya. Jadi nanti kalau ada yang mau belajar public speaking ke prodi komunikasi. Iya, betul. Nanti kita sekali. ketemu. Baik. Apalagi saat ini kita sedang menanti-nanti mahasiswa baru ya Pak ya. Iya, mahasiswa baru. Iya. Selain keterampilan yang telah Bapak sebutkan, Iya. mulai dari public speaking, kemudian memanajemen waktu. Terakhir nih Pak, apakah ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan oleh para mahasiswa khususnya bagi ilmu komunikasi dalam menghadapi dunia kerja? Terima kasih Nur ya. Pesannya singkat saja tapi penjelasannya padat. Yaitu jadilah sebagai mahasiswa sebagai komunikator yang kredibel. Nah, itu. Jadilah komunikator yang kredibel. Apa indikator komunikator atau mahasiswa sebagai komunikator yang kredibel? Yang pertama, Anda kuasai atau ahli dengan disiplin ilmu Anda, yaitu jurusan apa saja. Ya, untuk disebut kredibel itu berarti Anda kuasai ilmu Anda, ya, ahli, ya, terhadap disiplin ilmunya, ya. Kalau tidak disebut ahli, ya pahamlah, ya kan? Jangan-jangan nanti katanya lulusan ilmu komunikasi, tapi hal-hal mendasar dari komunikasi nggak paham. Nah, itu berarti dia tidak kredibel, ya kan? Nah, indikator kredibilitas yang kedua yaitu keterpercayaan, ya. Artinya dia memiliki performance diri yang bisa dipercaya. Ini terkait dengan moralitas, akhlak. Nah, itu. Jadi untuk bisa disebut kredibel ketika kita dipercaya, ya kan? Usahakan menjadi orang yang dipercaya. Jangan menjadi orang yang tidak dipercaya. Betul. Di mana-mana orang yang tidak dipercaya itu susah hidup, ya susah hidupnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, miliki yang disebut dengan dinamisme, ya. Tapi dinamisme artinya kemampuan untuk menggugah dan mempengaruhi orang lain. Nah, tapi kemampuan untuk menggugah, mempengaruhi orang lain itu tidak bisa terjadi kalau indikator pertama dan kedua itu nggak dimiliki. Iya, betul. Tidak ahli, tidak cakap, ya. Kemudian dia tidak dipercaya. Nah, itu jadi nyambung. Jadi tiga ini indikator ini sehingga disebut sebagai komunikator yang kredibel, ya, ahli, dipercaya, kemudian mampu menggerakkan. Nah, itu. Kalau tiga aspek ini indikator kredibilitas menjadi komunikator, itu insya Allah bisa survive, bisa bersaing di mana-mana. Saya kira begitu. Iya, itulah tadi pembahasan saya bersama Bapak Sis. Iya. Nah, dari semua yang telah disampaikan oleh Bapak bahwa komunikasi ini tentunya sangat penting bagi mahasiswa baik dalam berkuliah, di dalam kelas dan sehari-hari, dan juga dalam menghadapi dunia kerja nanti. Dan pesan-pesan yang dapat kita ambil dari Bapak adalah bahwa seorang mahasiswa tentunya harus menguasai disiplin ilmu, entah itu disiplin ilmu dalam jurusan yang dia ambil, kemudian juga harus bisa membangun kepercayaan diri, dan yang terakhir adalah harus bisa dinamisme dan menggerakkan. Iya, itulah tadi pembahasan saya bersama Bapak. Semoga ilmu-ilmu yang telah Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya untuk teman-teman yang telah menyaksikan ULM Channel pada hari ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya akun YouTube ULM Channel. Terima kasih Bapak atas kesempatan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih Nur ya. Terima kasih Pak.